Hello Match Shooter, kembali lagi bersama saya Robi. Kali ini saya ingin melanjutkan video fundamental dari Konpindi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa terdapat dua jenis dari bridge, yaitu open bridge dan close bridge. Nah, pasti kalian bertanya, kapan kita menggunakan open bridge dan kapan kita menggunakan close bridge? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ada salah satu video yang sangat baik yang dijelaskan oleh Kopindi kapan kita menggunakan salah satu dari kedua bridge tersebut. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lihat videonya ya. Kita play. Oke, di sini dia jelasin bahwa ada dua bridge, yaitu normal bridge atau closed rail bridge. Oke, jadi dia menjelaskan bahwa pertemukan antara telunjuk kalian dengan ibu jari seperti ini, kemudian kalian letakkan di jari manis ya, di jari tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi dia jelasin kalau misalnya kelebihan dari close bridge ini adalah kalian lebih dapat mengatur naik turunnya stick ya. Jadi kan karena sticknya tertahan dengan jari telunjuk, maka gerakan stick itu lebih lurus. Sedangkan untuk open bridge itu kalian lebih leluasa, namun untuk gerakan sticknya itu tidak teratur ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pukulan yang cukup kuat, yang powerful gitu ya, nah itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kemungkinan kalian tidak akan memukul bola putih itu dengan tepat. Nah, di sini jelasin ya, kalau misalnya kalian ingin menarik bola jauh gitu atau memukul follow shot dengan panjang gitu ya, maka menggunakan open bridge itu tidak disarankan karena tidak stabil, unsteady ya. Nah, jadi disarankan untuk pukulan mundur jauh gitu ya, atau untuk pukulan yang powerful kalian menggunakan close bridge. Namun kekurangan dari close bridge ini, pergerakan dari stick kalian itu tidak smooth karena tadi ya tertutup dari jari telunjuk. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya kalian ingin melakukan pukulan efek, misalnya efek kuat, atau juga kalian ingin melakukan draw shoot yang panjang atau follow shoot yang panjang, maka kalian sebaiknya menggunakan close bridge. Namun kalau untuk pukulan-pukulan biasa gitu ya, pukulan standar, kemudian kalian menggunakan extended stroke. Jadi nanti ada dua stroke ya. Yang pertama extended stroke, kemudian yang kedua not extended stroke. Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu di bridge ya. Jadi kalau misalnya kalian biasa menggunakan stroke yang biasa, kalian lebih baik menggunakan yang open bridge. Jadi di sini dijelasin bahwa kalian harus membuat circle atau lingkaran sekecil mungkin sehingga menutup pergerakan naik turunnya stick.
Jadi kalian bisa lihat ya, untuk bridge yang bagus itu seperti ini ya, untuk yang open bridge. Nah, kebanyakan saya lihat pemula pada saat bermain itu biasanya bridge-nya seperti ini. Jadi ininya terlalu naik ya, itu kurang bagus ya. Jadi lebih baik agak ketekuk sedikit ya untuk yang ibu jarinya. Baik, di sini Kopi ini menjelaskan, jadi selain dari open bridge dan close bridge yang ada di atas meja, kita juga harus mempelajari bagaimana bridge itu jika berada di relnya. Nah, ini adalah salah satu contoh close bridge untuk berada di atas rail. Jadi kalian menggunakan 2 jari untuk meletakkan stick. Jadi saya ambil dulu stick ya. Ini misalnya shaft. Nah, jadi jarinya di sini, sedangkan untuk ibu jarinya itu masuk ke dalam ya. Karena saya pernah juga melihat pemula itu meletakkan jarinya itu kebuka gitu. Jadi hanya menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Ini menurut saya tidak akurat ya, tidak bagus ya. Jadi masukkan jari telunjuk kalian ke bagian dalam seperti ini. Kalian bisa lihat di untuk Kopi ini ya. Jadi ini bagian ibu jarinya masuk ke dalam, jadi tidak keluar. Nah, kemudian untuk menahan lajunya shaft itu ditutup dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah bridge yang paling benar untuk close bridge di atas rail. Oke, jadi untuk close bridge di atas rail ini tidak bisa digunakan apabila bola putih itu menempel ke ban. Nah, apabila kalian menemukan kondisi bola putih menempel ke ban, maka kalian menggunakan open bridge di atas rail. Nah, dia menunjukkan, Kopi ini menunjukkan bahwa untuk menggunakan open bridge di atas rail, kalian harus menekan keempat jari kalian ke atas railnya. Jadi 4 jari ini adalah sebagai tumpuannya. Kemudian ibu jari dan telunjuk untuk di bagian shaftnya. Jadi seperti halnya di atas meja, namun sebagai tumpuannya ini adalah ke 4 ujung jari. Kalau tadi kan di atas meja tumpuan utamanya adalah telapak tangan ini ya, tunjung tangan ini. Nah, sedangkan untuk di atas rail kita menumpunya ke bagian 4 jari, ke ujung 4 jari. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa selain pentingnya open bridge dan close bridge, kalian juga harus memiliki stroke yang smooth. Nah, di sini dia menjelaskan bagaimana cara melatih stroke yang smooth, yang lembut gitu ya, jadi tidak kasar gitu ya. Ayo kita coba lihat bagaimana dia melatihnya. Oke, di sini dia jelasin kalian bisa melakukan latihan ini di rumah. Jadi untuk membuat stroke kalian menjadi lembut gitu ya, kemudian juga bridge kalian menjadi kokoh,
kalian bisa menggunakan sebuah botol, bisa botol minuman atau botol kaca juga nggak apa-apa. Kemudian kalian cari meja yang tingginya hampir sama dengan meja biliar. Nah, kalian bisa latihan mengarahkan stick kalian ke ujung botol dari botol. Nah, ini kalian bisa lakukan secara terus-menerus setiap hari ya. Saya pernah bertanya kepada master biliar di Indonesia, walaupun mereka sudah handicap 7 dan sudah memenangkan turnamen open turnamen gitu ya, tapi latihan ini tetap mereka tidak tinggalkan. Jadi sehari-hari mereka tetap setiap pagi gitu ya melakukan aktivitas ini. Karena ini tidak hanya saja untuk memperkuat tangan kalian di bagian bridge, namun juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kalian pada bagian stroke. Nah, tips juga bagi teman-teman yang baru belajar bermain biliar, untuk stroke itu sendiri sebaiknya ada iramanya ya. Jadi misalnya kalian ingin stroke-nya itu 4 kali gitu. Jadi kalian irama dan waktunya itu selalu konsisten. Jadi misalnya 1, 2, 3, kemudian yang keempat baru kalian pukul gitu ya. Nah, itu iramanya itu terserah kalian. Bisa ada yang hanya 1 kali saja orang untuk ayunannya, kemudian ada juga yang mungkin 5 kali, 4 kali, 6 kali, itu terserah kembali kepada kalian. Tapi saya menyarankan untuk tidak terlalu banyak melakukan stroke awal gitu ya. Karena stroke awal itu bisa membuat tangan kalian cepat lelah. Jadi kalau misalnya kalian menghadapi turnamen atau pertandingan lama gitu ya, kalau misalnya kalian membiasakan irama stroke kalian terlalu banyak, maka ini akan membuat lengan kalian menjadi cepat lelah. Jadi kalian bisa latihan dengan botol di rumah, apalagi sekarang PSBB banyak tempat biliar yang tutup, maka kalian bisa bawa stick kalian ke rumah, kemudian cari sebuah botol dan letakkan di atas meja dan kalian latihan stroke. Jadi ini namanya latihan stroke kosong tanpa bola. Tapi ini adalah latihan yang tetap dijalankan oleh beberapa pemain profesional di Indonesia yang saya kenal, tetap melakukan ini. Bahkan mereka menargetkan sehari itu melakukan 1000 pukulan atau 1000 stroke untuk latihan ini. Jadi kalian bisa coba. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk melatih stroke dan reach. Nah, seperti yang dia katakan bahwa Kopinyi sendiri sebelum ikut turnamen internasional, dia sebelum bertanding melakukan hal ini. Jadi untuk memastikan bahwa stroke kalian itu sudah lurus, kalian tidak menyentuh lubang dari botol itu. Jadi ketika kalian melakukan stroke sempurna, kalian tidak menyentuh lubang dari botolnya. Nah, jadi kita bisa belajar ya dari salah satu juara dunia bahwa walaupun ini kelihatannya hal sederhana, tapi ini wajib dilakukan untuk memperbaiki stroke kita. Nah, ini juga baik untuk pemanasan sebelum melakukan pertandingan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, coba lakukan di rumah karena tanpa latihan hanya melihat video ini tidak akan memperbaiki permainan kalian. Oke, mungkin itu untuk video kali ini untuk bridge. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kita boleh diskusi di bagian komentar. Sekali lagi di sini saya bukan mengajarkan karena memang saya bukan atlet dari biliar, namun karena saya sudah lama bermain biliar dan juga banyak berdiskusi dengan para pemain profesional, mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Di video berikutnya mungkin kita akan belajar mengenai stroke. Yang tadi saya sampaikan terdapat ada 2 stroke, yaitu extended stroke dan not extended stroke. Nah, kapan kita menggunakannya dan untuk
untuk tujuan apa kita menggunakannya. Pasti kalian penasaran, tunggu video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.